Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to Every Channel bareng saya Atika. Nah, di channelnya Anak Muda Klaten yang pastinya Made in Klaten. Di podcast kali ini kami sedang berada di salah satu kota terpadat di Jawa Tengah, di mana lagi kalau bukan di kota Solo. Nah, di podcast kali ini kita akan menggali kisah inspiratif dari salah satu politikus di kota Solo dengan segudang keviralannya. Oke, teman-teman pasti pada penasaran kan? Langsung aja kita sapa nih, Bapak Haji Sugeng Rianto SS. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Sugeng. Waalaikumsalam, Mbak Atika. Apa kabar nih, Pak? Kabar, alhamdulillah nama saya Sugeng. Jadi Sugeng terus apapun yang terjadi. Ya. Pak Sugeng boleh disapa dulu nih teman-teman di rumah. Assalamualaikum sahabat A4 dimanapun Anda berada. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, Bapak ini kesibukannya apa nih Pak? Kan masih tiap hari ngantor atau gimana? Soalnya kan ini virus COVID, alhamdulillah udah turun ya Pak ya, tapi sudah. Kayaknya varian baru ini katanya bakalan merebak kayaknya bulan depan. Semoga tidak terulang lagi ya Pak ya. Prinsipnya tiap hari udah ngantor. Iya. Kegiatan dewan sudah berjalan efektif ya, artinya rapat-rapat ya, kita kunjungan kerja, kita sidang dan seterusnya semua berjalan efektif ya, tentu dengan menjaga prokes. Ya. Baik Pak, dengan saya sebutkan di awal tadi Pak, dengan segudang keviralannya. Oh, ini hiperbolik. Oh, hiperbolik ya Pak ya. Yang saya tahu nih Pak, dari katanya ini dari data LHKPN itu Bapak termasuk salah satu anggota dewan dengan harta paling sedikit. Benar ya Pak ya? Iya. Itu katanya. Kalau itu benar. Oh iya benar. Terus yang kedua kemarin katanya habis menolak ada anggaran mobil dinas baru itu ditolak kayak gitu. Iyalah, masyarakat lagi terjepit krisis karena pandemi. Iya. Masa pimpinan DPRD dapat mobil baru? Begitu. Nggak mentolo dong. Iya Pak ya, biasanya gitu ya Pak. Kita tolak. Oh gitu. Iya. Oke. Ini Pak, apa namanya, kita nggak akan bahas tentang politik ya Pak. Pasti udah yang ringan-ringan saja lah. Oh iya, kita ngobrol santai aja nih Pak. Iya. Pasti udah banyak yang bahas tentang politik dengan Bapak ya. Iya. Ini Pak, saya nyebut nama Bapak aja. Haji Sugeng Rianto SS itu udah tertarik buat ngebahasnya. Karena belakangnya SS tapi sekarang masuk ke dunia politik gitu. Iya. Kayak udah berbanding terbalik kan Pak ya. Itu gimana ceritanya, apakah dulu emang pengen jadi sastrawan terus ada kesempatan masuk ke politik sekarang jadi terjun gitu, gimana Pak? Ya, SS ini sarjana sastra. Iya, sarjana sastra. Saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas 11 Maret. Ya, 95 tahun 95 saya masuk. Lulus telat 7 tahun baru lulus. 7 tahun Pak, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari standar S1 ya. Mestinya S3 dong. Iya, S3. Dan ruang yang namanya Fakultas Sastra itu ruang yang penuh dengan aktivisme gerakan mahasiswa waktu itu ya. Sehingga saya yang culun masuk kampus, saya yang nggak tahu apa-apa masuk kampus, saya yang takut bicara di depan forum masuk kampus di sana itu tiba-tiba seperti masuk dalam satu ruang yang hiruk pikuk begitu, di mana saya mesti harus beradaptasi dengan lingkungan semacam itu. Dunia baru gitu ya Pak ya? Dunia baru sama sekali buat saya, karena SMA saya pendiam, saya minderan, model-model gitu. Iya, katanya bicara di depan forum nggak berani, kemeringat ya, salam ya udah nggak ada keluar kata-kata lagi gitu ya. Nah, tapi di Fakultas Sastra saya belajar menjadi mahasiswa yang berdinamika dalam gerakan baik di intrakampus maupun ekstrakampus, terutama ekstrakampus bahkan ya. Dan kemudian jadi tahu tentang seluk-beluk dinamika gerakan waktu itu reformasi ya 98 ya, terlibat di sana dan ya mau tidak mau akhirnya masuk dalam wacana-wacana politik. Mau tidak mau berinteraksi dengan para politikus ya, baik dalam ruang diskusi, dalam ruang ngobrol, dalam ketemu di wedangan dan seterusnya, ketemu sama mereka, dan secara tidak sadar saya sudah masuk ke dalam wilayah politik. Gitu. Trialnya gitu ya Pak ya? Trialnya di sana, trialnya di sana. Berarti bisa dikatakan Bapak beruntung masuk di circle yang ibaratnya benar gitu, bisa mengantarkan Bapak sampai sini gitu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, apapun saya syukuri ya, masuk di Fakultas Sastra waktu itu. Kemudian tadi Pak lulus 7 tahun itu Pak. 7 tahun. Perpanjangan kedua. Iya, perpanjangan kedua hampir DO ya Pak ya. 4 tahun mata kuliah selesai. Ya, mata kuliah selesai. Cuman kalau saya langsung garap skripsi, itu skripsi saya nggak bisa diselesaikan. Karena saya mengambil skripsi tentang gerakan mahasiswa. Yang saya teliti adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMI ya.
Kami baru lahir tahun 98 ya. Saya perlu waktu untuk mengumpulkan data-data tentang kami. Itu artinya saya butuh waktu lagi. Ya. Jadi 95 saya masuk ya, 4 tahun, 99 kuliah selesai mestinya ya. Nah, 3 tahun setelahnya itu ya saya menjadi peneliti sekaligus saya partisipatif sebagai pelaku. Berarti praktek langsung gitu. Praktek langsung. Jadi apa yang saya jadikan skripsi adalah apa yang saya lakukan. Gitu. Iya. Penelitiannya partisipatif lah model begitu ya. Sehingga lampiran-lampiran skripsi saya adalah berita-berita di media massa tentang aksi jalanan di Solo waktu itu yang dilakukan oleh organisasi yang namanya Kami itu. Jadi lampirannya saya lagi jadi korlap, saya wawancari warga, foto saya sendiri gitu-gitu. Jadi saya membukukan tentang apa yang kira-kira saya lakukan waktu itu di era mahasiswa. Tapi tadi Pak, dari katanya SMA tadi Ibunya bisa dibilang cuma gitu ya Pak ya? Oh, banget. Iya, perlu dengan SMA udah bisa sampai katanya ikut demo gitu kan. Iya, jadi aksi itu. Iya. Nah itu butuh effort lebih loh. Ada nggak sih apa yang mendasari atau memotivasi Bapak kayak gitu? Iya, jadi saya SMP SMA itu sukanya bolang. Pokoknya bolang. Naik gunung gitu Pak? Naik gunung, susur sungai, camping di alam terbuka gitu-gitu. Suatu sore SMA ya, kelas 2 kali ya, saya pulang dari Bolang itu, bapak saya almarhum bertanya ke saya, dari mana? Dari trekking Pak. Terus manfaatnya apa kalau buat kamu jelas ya, kamu seneng, tapi ada nggak manfaat buat orang lain, kata bapak. Aku nggak bisa jawab. Saya pikir-pikir ini egois juga aku ini. Manfaat buat orang lain nggak ada. Atas apa yang aku lakukan dan aku di situ mengeluarkan effort yang besar kan, itu. Mulai kepikiran di situ. Dan menemukan momentumnya ya pada saat kuliah itu. Oh, nampaknya kalau aku jadi demonstran ada manfaatnya nih buat orang lain, buat negara bahkan. Ya, gitu. Ya idealismenya masih kan begitu. Ya terus kalau saya berada di jalur politik, saya menjadi politisi, tentu ada kemanfaatan lain dong yang bisa diciptakan buat orang lain dalam konteks pengambilan kebijakan misalnya, yang itu kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Ini kan bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi cluenya saya kira di sana tuh, di pertanyaan bapak sore itu ya, pada saat hujan sore-sore saya ditanya manfaatnya apa buat orang lain atas apa yang kamu lakukan. Saya nggak bisa jawab waktu itu. Dan semoga apa yang saya lakukan selama ini dan itu bermanfaat buat orang lain itu bagian dari jawaban. Nah, berarti kata-kata Bapak tadi menjadi semangatnya Bapak untuk bisa jadi sekarang ini gitu ya. Betul. Ya. Oke Pak, saya gini kan hot issue-nya udah siaran kan apa ya? Nggak mau keluar dari zona nyaman tuh, nggak mau out of comfort zone-nya dia gitu. Ya udah aku kuliah di sini, ya udah aku harus kerja di bidang itu gitu. Ya. Bapak kan udah beda jauh gitu. Bisa kasih tips dan triknya nggak biar kita berani gitu keluar dari zona. Iya, intinya kan begini, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak seideal yang kita minta, gitu ya. Misalnya, saya kuliah di Fakultas Sastra, jurusan Ilmu Sejarah. Kalau mau pekerjaan saya sesuai fak perkuliahan saya, ilmu saya, maka kerja saya pertama di kearsipan misalnya, ya kan, itu nyambung sama dunia sejarah. Kedua di museum misalnya, itu nyambung dengan dunia saya. Cuman kan peluang kerja di sini kan sedikit. Mau enggak mau lulusan sejarah harus kerja di mana saja. Saya lulus kuliah langsung jadi marketing air minum dalam kemasan. Coba jadi marketing. Iya, coba sejarah. Iya. Marketing. Itu Jauh kan? Jauh. Ya. Kalau marketing kan butuh apa ya Pak? Harus ngomong. Iya. Harus ngomong, mau nggak mau. Ya. Saya harus menjual produk yang belum dikenal orang menjadi laku, dikenal orang dan berlangganan. Nah, artinya ya saya harus bisa melakukan itu agar saya bisa eksis, hidup, bisa melanjutkan cita-cita saya dan seterusnya. Saya harus hadapi itu. Ya, itu menjadi uji coba juga ya Pak ya sebelum menjadi politisi. Ternyata di situ hikmahnya, ya, bahwa nanti ketika saya jadi anggota dewan, modalnya kan ngomong, membuat kebijakan, mengkritisi pemerintah, ya kan, harus dituangkan dalam bentuk kalimat, kata-kata, dan itu ngomong. Rupanya jadi marketing air minum itu bagian dari cara Gusti Allah mengkondisikan saya kali ya, untuk kemudian ajar ngomong gitu. Di samping pas kuliah juga udah tuh diajari ngomong, jadi orator, jadi negosiator dan seterusnya, kan latihan juga tuh di situ.
Jadi ya bagian lah dari latihan-latihan yang kemudian makin mendewasakan, makin mematangkan ya. Sampai pada akhirnya masuk dalam wilayah politik, saya jadi ketua partai, saya jadi anggota dewan, itu bagian tak terpisahkan dari rentetan panjang ini semua gitu. Jadi saya nggak pernah juga dulu kemudian mereka-reka aku nanti mau jadi anggota dewan, nggak pernah. Pada saat demo waktu itu nggak pernah terlintas saja, tidak gitu ya. Tapi kan suasana membawa ke arah sana nih ya, arah politik membawa ke arah sana, ya udah saya ikuti aja. Dan ya alhamdulillah sejauh ini kita bisa mengikuti lah apa yang kemudian menjadi tugas pokok fungsi sebagai anggota dewan. Oke, berarti tentang flashback nih Pak ya, tentang cerita, banyak sekali yang bisa diambil dari kisahnya Bapak ini. Oke, sekarang ngomongin yang sekarang nih Pak. Katanya Bapak ini suka banget olahraga, kayaknya udah menjadi aktivitas yang udah rutin gitu loh Pak. Betul. Apa aja sih Pak olahraganya yang paling saya suka renang sama lari. Renang harus tuh Pak, apa tiap minggu? Harus, dalam tiap pekan mesti harus ada. Ya, biasanya makanya sampai sekarang masih bugar gitu ya Pak ya. Oh ya, alhamdulillah. Biar rapatnya nggak ngantuk. Oh gitu. Oh iya, kan harus bugar. Renang, sekali renang 1 jam non-stop keliling ya. Non-stop itu ya kalorinya lumayan banyak, 700-an kalori saya bisa bakar kalau 1 jam renang non-stop. Atau lari misalnya 1 jam non-stop, itu juga lumayan banyak kalori yang saya bakar. Itu membuat saya menjadi istilahnya nggak nyiri makanan apapun. Ya, karena apa yang saya makan toh saya bakar juga. Apa yang saya makan saya bakar lagi gitu. Jadi satu sisi melatih otot dan kebugaran saya, sisi yang lain saya menjadi tidak ada pantangan-pantangan mesti yang kemudian mengganggu kesehatan saya. Jadi seimbang itu ya Pak ya? Keseimbangan. Jadi diet terbaik menurut saya kayak gini nih. Gitu. Gak usah pantangan ini itu, gorengan saya lahap, sayuran saya lahap, buah-buahan saya lahap gitu. Tapi yang penting dibakar. Melalui apa? Olahraga, lari sama renang. Ya selingan yang lain banyak. Saya suka panahan, saya suka lempar pisau, saya suka main ketapel, saya suka macam-macam. Betul Bang, bisa itu ya Pak ya. Di lahan depan juga banyak ini ya, bisa dilakukan. Bisa. Yang kedua katanya suka ini juga Pak, koleksi keris juga gitu katanya. Iya, benar ya Pak ya. Betul. Kalau dari sudut pandang saya sih, kalau apa ya, ibaratnya udah koleksi itu kayak bisa nyangkut ke hal-hal mungkin sakral, mistis gitu ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri gimana sih? Enggak juga ya. Enggak juga. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Saya punya beberapa koleksi, misalnya ada tombak, ada keris, ada pedang, ya kan. Yang penting itu sebenarnya cara pandang seseorang terhadap suatu benda, ya. Cara pandang yang seperti apa itu nanti akan berpengaruh kepada cara bersikap dia terhadap benda itu, kemudian perilaku dia terhadap benda itu. Contoh misalnya, ini keris misalnya ya. Saya ambil contoh. Ini saya punya keris sengkelat. Saya buka ya. Cara bukanya yang diangkat harus warangkanya. Nah, ya, betul. Kenapa Pak itu Pak? Jadi ada 2 cara membuka keris. Ya, kalau yang misalnya begini. Kalau yang ditarik itu kerisnya, itu untuk saya tikamkan. Itu. Makanya kalau bukan untuk ditikamkan, maka yang diangkat adalah warangkanya. Nah, terus ada cara penghormatan bagi pembuat keris atau punya keris, dengan cara didekatkan ke telinga kanan kayak gini, udah gitu aja. Itu bukan mistik, bukan itu semacam misalnya kalau kita lewat depan orang tua terus kita mundur, itu semacam sopan santun saja di dunia perkerisan. Ini keris sengkelat, look 13 ya. Orang kalau memahami ini secara dunia sakral misalnya, dunia mistis ya, menganggap bahwa yang punya keris ini pasti nanti akan terhindar dari segala mara bahaya. Ya. Yang pegang keris ini dia akan terhindar dari segala mara bahaya. Ya. Dia punya keyakinan itu misalnya. Maka dia akan pelihara, dia akan upayakan bagaimana agar keris ini bisa memerankan tuahnya itu ke pemiliknya dia itu. Itu cara pandang pertama. Karena cara pandang Bapak ini. Saya punya cara pandang sendiri. Kenapa disebut sengkelat? Sengkelat itu singkatan dari sengkelnya ati.
Sengkel atine. Ya. Sengkel itu mangkel, sengkel itu marah, sengkel itu ya emosi. Ya. Atine itu ya berarti hatinya. Latar belakangnya keris sengkelat itu pertama kali dibuat oleh Empu Supo Mandrangi atas perintah Sunan Kalijogo. Ya. Kenapa dibuat sengkelat? Ini filosofinya itu menggambarkan suasana kebatinan masyarakat waktu itu, era Majapahit, ya Brawijaya Limo. Ketika penguasa itu sudah klik atau connect dengan model politik oligarki. Simbolisasinya kalau dalam keris ada Nogososro, ada Sabuk Inten. Nogososro itu simbolisasi untuk penguasanya, Sabuk Inten itu simbolisasi untuk pengusaha. Ketika penguasa dan pengusaha ketemu, lalu mereka kong kali kong, mereka ngambil kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pengusaha tapi merugikan rakyat. Nah, merugikan rakyat itulah rakyat jadi anyel, rakyat jadi sengkel, ya. Maka Empu Mandrangi membuat keris sengkelat, ya, menggambarkan suasana kebatinan masyarakat pada saat itu, ya, yang marah akibat kebijakan penguasa. Buat saya, keris ini menjadi pengingat. Apa itu, Pak? Geng, kamu wakil rakyat. Ya. Jangan sampai kamu membuat kebijakan yang membuat rakyat marah. Jadi kalau saya memandang ini mengingatkan saya. Mengingatkan saya. Ya. Bukan kemudian saya punya ini, saya jadi terbebas dari segala macam bahaya. Bukan begitu perspektif saya. Tapi perspektif saya sesuai dengan sejarahnya, maka saya jadi berarti saya jadi bisa diingatkan nih dengan keris ini bahwa saya ini wakil rakyat, maka nggak boleh membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat atau merugikan rakyat. Seperti itu saya memandang. Berarti bisa dibilang suatu benda itu tergantung sudut pandang pemiliknya gitu, tergantung Pak, ya? Sudut pandang pemilik. Ya, nggak semuanya berbau mistis atau. Iya. Gitu. Saya biasa pegang ini, nggak usah takut, ya, nggak usah perlu istilahnya minggring dan seterusnya. Nggak usah takut, pegang aja. Pegang aja gitu ya, Pak, ya. Oke. Terus kemudian tadi katanya ada hobi juga susur sungai itu, Pak. Oh ya, hobi lain. Hobi lain. Oh, hobi lain. Ya, masih Pak sampai sekarang? Masih. Apa ini, Pak? Apa ya? Saya ada organisasi namanya Karsa, ya. Korps Alumni Relawan Sungai Solo Raya. Ini kita bentuk sebagai wujud keprihatinan atas nasib sungai-sungai kita saat ini, ya. Yang sangat memprihatinkan. Sampah itu jadi semua masuk ke sungai Nggak cuma di Solo ya, Pak, ya? Nggak cuma di Solo, di mana-mana. Sehingga ayo kita bisa lakukan apa gitu. Nah, maka di Karsa ini kita bisa ngumpul, ketemu, membuat program-program yang meskipun sederhana tapi bisa sedikit banyak mengingatkan orang, mengingatkan publik, mengingatkan pengambil kebijakan untuk ayo dong berpihak kepada sungai. Ya, gitu. Jadi bagian dari keprihatinan, penyaluran hobi juga, main di sungai gitu. Dan balik lagi ke filosofi tadi, kebermanfaatan. Iya, ada manfaatnya buat orang lain, insya Allah. Gitu. Oke, Pak, yang terakhir nih Bapak boleh kasih closing statement-nya buat tadi kan udah bahas tentang anak muda gitu kan, tentang hobi-hobinya Bapak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Iya, pokoknya buat sahabat TV4 dimanapun berada, ya terutama anak muda nih ya. Berproseslah terus gitu. Jadi anak muda itu jangan mager gitu, jangan malas gerak. Terus bergerak, terus berproses gitu. Sambil tentu perbaiki ibadah. Itu penting banget ya. Nanti kalau ibadahnya udah bagus, proses kita lakukan terus, itu ditunjukin jalan sama Gusti Allah itu. Ditunjukin jalan. Setidaknya itu yang saya rasakan. Ternyata apa yang selama ini saya alami itu bagian dari jalan yang udah disiapin sama Gusti Allah gitu. Jadi kemudian jadi politisi, kemudian jadi anggota dewan misalnya. Ternyata ketika setback ke belakang itu, ya ini penyiapan itu semuanya gitu. Jadi yang penting kuncinya terus bergerak, ya, mengelaborasi segala potensi yang kita miliki. Kemudian ya ibadahnya dijaga, ya, dan insya Allah nanti suatu titik tertentu Allah akan tunjukkan tingkat optimum keberperanan kita dalam konteks mengelaborasi kemampuan kita, kemampuan teman-teman semuanya akan ketemu di situ.
insya Allah. Yang anak muda sekarang ini kebanyakan apa ya, Pak? Pada baperan kali ya? Ya, nggak menyelesaikan masalah. Nggak masalah ya. Yang penting apa ya? Minta untuk berperan ya, Pak ya, untuk. Ya, berperan itu baru penting. Iya. Oke teman-teman, sekian dari apa ya, obrolan, banyak kan kisah inspiratif yang bisa kita petik dari Pak Sugeng, dari mungkin kisahnya beliau waktu dulu, mungkin hobi-hobinya sekarang juga gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika bermanfaat buat kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.